way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of our Lord. Be ready, prepare the way for Christ the Lord. Be ready, prepare the coming of Jesus. We will shout your name to everyone from every nation. Jesus, name above all names. The kingdom come and your will be. Jesus, we will shout your name to everyone from every nation. Jesus, there is no other name. The kingdom come and your will be done. Jesus for everyone, 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 Jesus for everyone. Shalom saudara, pernahkah Anda merenungkan sebenarnya kapan penuaian besar akan terjadi? Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 35, "Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai." Dalam terjemahan International Standard Version atau ISV, Yesus berkata, "Look, I tell you, open your eyes and observe that the fields are ready for harvesting now." Perkataan Yesus ini menegaskan bahwa seringkali cara pandang dan waktu murid-murid Yesus berbeda dengan cara pandang dan waktunya Tuhan. Para murid mengira bahwa masa menuai masih lama, tetapi Yesus menyatakan kepada para murid bahwa waktu penuaian adalah sekarang. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai urgensi penuntasan amanat agung dan apa yang harus kita kerjakan di masa penuaian ini. Banyak gereja dari berbagai denominasi sepakat bahwa goal penuntasan amanat agung adalah tahun 2033, yang bertepatan dengan 2000 tahun setelah Yesus menyampaikan amanat agung tersebut kepada para muridnya. Bukan sesuatu yang mustahil Injil diberitakan ke seluruh dunia. Kemajuan teknologi memungkinkan setiap orang untuk mendengar Injil, bahkan sampai ke pelosok-pelosok daerah yang sebelumnya sulit dijangkau. Inilah waktunya bagi kita sebagai tubuh Kristus untuk bersatu, bergerak, dan terlibat dalam penuaian ini. Untuk mencapai tujuan ini, jaringan Finishing the Task atau FTT dengan Pendeta Rick Warren sebagai direktur eksekutifnya bertekad untuk memobilisasi jemaat, gereja, denominasi, dan organisasi-organisasi di seluruh dunia dengan strategi 4B, yaitu yang pertama, Bible atau Alkitab. Untuk menjadi murid Kristus, setiap orang harus memiliki akses kepada Alkitab dalam bahasa yang mereka mengerti. Saat ini, masih banyak suku dan bangsa yang belum memiliki Alkitab dalam bahasa mereka, termasuk kaum difabel seperti tunarungu atau tunanetra. Mereka pun harus dimuridkan dan mendapat kesempatan mengakses Alkitab. Yang kedua, believers atau orang percaya. Penuntasan amanat agung harus melibatkan semua orang percaya. Karena itu, setiap orang percaya memiliki tanggung jawab untuk memberitakan Injil, apapun profesi mereka. Tuhan memberikan potensi dan kesempatan bagi setiap orang percaya untuk membagikan kabar baik kepada orang lain. Yang ketiga, Body of Christ atau tubuh Kristus.
Gereja harus bersatu dan bergandengan tangan untuk menjalankan amanat agung ini, termasuk dalam mendirikan gereja lokal hingga ke pelosok daerah secara merata. Tubuh Kristus akan berfungsi sebagai tempat bersekutu, saling membangun, dan menguatkan dalam kesatuan tubuh Kristus. Yang keempat, breakthrough prayer atau doa terobosan. Kita tahu bahwa memenangkan jiwa adalah peperangan rohani. Ada siasat orang yang harus dipatahkan, dan kubu yang harus dibangun oleh keangkuhan manusia yang harus dirubuhkan. Segala benteng ideologi, pemikiran, dan pemahaman yang menentang pengenalan akan Allah harus ditaklukkan oleh kuasa Allah, yaitu kuasa yang sanggup meruntuhkan benteng-benteng itu. Tanpa keterlibatan Tuhan, melalui kuasa dan kehadiran Roh Kudus, semua usaha manusia akan sia-sia. Oleh karena itu, doa menjadi fondasi utama dalam melaksanakan amanat agung, yaitu dengan mendoakan setiap orang nama per nama di hadapan Allah. Ingatlah bahwa bukan hanya pendeta atau misionaris, tetapi setiap kita memiliki tugas utama dalam penyelesaian amanat agung. Melalui profesi masing-masing, kita dipanggil untuk menginjil, yaitu menyaksikan Kristus lewat kesaksian dan hidup kita, atau yang disebut declaring and displaying Christ. Setiap menit, setiap jam, setiap hari, ada jiwa-jiwa yang meninggalkan dunia ini. Angka kematian Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai 6.924 kematian per 1.000 penduduk. Dengan angka tersebut, diperkirakan ada 4.778 orang yang mati tanpa mengenal Yesus setiap harinya. Kemanakah mereka akan pergi? Kehidupan kekal atau kematian kekal? Sesungguhnya kita sedang berkejaran dengan waktu. Mari kita tangkap urgensi ini dan menjadi rekan sekerja Tuhan di era penuaian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Mari terlibat di dalamnya untuk mengabarkan berita baik yang membawa keselamatan. Apakah Anda siap menjadi bagian dari penuaian besar ini? Waktu untuk menuai adalah sekarang. Harvest now. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. On our side, He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are King. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. Die.
saudara semuanya. Shalom Bapak Ibu saudara semuanya. Ya, puji nama Tuhan. Ya, dapat kembali hadir di tempat ini itu semua karena kasih karunia Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam pujian penyembahan, mari sama-sama kita satukan hati, kita mau berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu ya Bapa, atas kasih karunia-Mu ya Yesus, sehingga Tuhan kami ada kembali saat ini Tuhan untuk kembali memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan anak-anak-Mu yang rindu Tuhan akan hadir-Mu Tuhan di hidup kami ya Bapa. Kami siap Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu Yesus. Kuasa iblis roh-roh jahat yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Biar di tempat ini Tuhan hanya ada kuasa nama-Mu saja ya Tuhan. Kami siap untuk lebih lagi memuji muliakan nama-Mu. Yang siap boleh sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, sebab hanya dekat dengan-Mu Yesus hati kami tenang. Amin. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Kami mau selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Dekat Allahku, rasa tenang hatiku. Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Sebab hanya dekat padamu Yesus, hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Saudara jemaat boleh bangun berdiri, kita sama-sama nyanyikan pujian dari awal. Amin Yesus. Rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku.
Yesus. Menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah Sekali lagi kami mau ingin selalu bersekutu denganmu, Yesus. menikmati hadirat-Mu, biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
Tuhan. Hanya bersama-Mu kami dapat melewati setiap permasalahan hidup kami, Yesus. Biar pujian ini Tuhan menjadi penyataan isi hati kami, Yesus. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku, sebab sungguh indah bersama-Mu. Selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama, sebab sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersama-Mu. Sungguh indah. Selamanya. Berikan sorak-sorai untuk Allah kita. Sorangan haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami siap untuk lebih lagi menari muji muliakan Tuhan. Saya sapa sekali lagi semuanya, shalom. Shalom. Saya melihat hari ini Bapak Saudara penuh dengan wajah yang berseri-seri. Boleh tengok samping kanan kirinya, berikan salam, katakan saya senang bertemu kamu kembali pada hari ini. Kita mau sama-sama menari dengan Tuhan. Sebab kita punya Allah yang baik. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Mari masuk gerbangnya, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita datangi hadirat Tuhan dengan penuh sukacita. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal
Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sebab anugerahnya selama-lamanya. Amin. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Amin. Boleh berikan sorak-sorai doa kita yang baik. Amin. Saya percaya jemaat ada di sini kita dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umat kecintaannya. Amin. Dan kita semua dipilih untuk menjadi pelayan-pelayan. Dipilih dari segala bangsa, kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Kita dipilih dari segala bangsa, kita dipilih menjadi umatnya. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan. Saya mau lihat lambaian tangan bagi saudara. Kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami, pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami. Kita dipilih dari segala bangsa, sebab kita dipilih menjadi umat. Kita dipilih dan dikuduskannya, membawa kemuliaan hanya bagi Dia. Terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah kami Tuhan, pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian kami, terima kemuliaan terima sembah kami, pujian kami, terima kemuliaan dan hormat kami, terima sembah dan pujian, terima sembah dan pujian kami Yesus, pujian kami, terima sembah dan pujian kami. Berikan sorak-sorai doa kita. Saya percaya bisa lebih keras lagi karena kita adalah umat-umat pilihan Allah kita. Yes! Silakan duduk Bapak Saudara. Tiba saatnya kita mau sama-sama menaikkan doa syafaat. Yang berduka saya persilahkan. Bapak, satu hal yang terindah dalam hidup kami Tuhan, ketika Engkau tinggal bersama kami Bapak. Roh
Kudus, tinggal dalam hidup kami. Buatlah kami mendekat kepada Bapa. Karena ketika kami mendekat kepada Bapa, ada suatu ketenangan yang kami rasa. Sikini halaka sikara likala sikini sikara. Penuhi kami dengan Roh-Mu Tuhan, supaya hari-hari ini Bapa, kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Ada ucapan syukur yang kami naikkan di pagi ini Bapa, ketika kasih kami masih bisa berkumpul di bait-Mu Tuhan. Ini pujian kami. Kami masuk gerbang-Mu dengan pujian kami. Dan biarlah pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, di pagi hari ini Tuhan, kami akan membawakan syafaat-syafaat pagi kami Tuhan. Kami akan berdoa bagi para pemimpin rohani kami. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Abednego Rasti. Bahkan kami membawa Bapak Gembala kami Pak Kartomius Sarjono. Tuhan, kami juga mengingat akan Gembala Pembina kami. Kami membawa Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan kami juga membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna. Tuhan Yesus, selaku umat yang dipercayakan bagi mereka untuk menuntun setiap kami. Saat ini Bapa, kami mengangkat tangan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Dengan anugerah dan kasih-Mu Bapa, biarlah penyertaan dan perlindungan-Mu selalu mengalir dalam hidup dan kehidupan-Mu Bapa. Roh Kudus tinggal menjadi satu dalam tubuh, jiwa, dan roh mereka. Bapa, memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka semangat, memberikan mereka kesehatan. Penuhi perlengkapan apa yang mereka butuhkan Bapa. Dan biarlah Tuhan, roh keperkasaan yang berasal daripada-Mu tinggal dalam hidup mereka. Ketika mereka mengangkat tangan dan berdoa, mujizat Tuhan terjadi Bapa. Ketika mereka melayani Tuhan, umat-umat yang dengan punya permasalahan, ada perubahan, ada pemulihan terjadi bagi setiap keluarga Bapa. Tuhan, Engkau tahu kerinduan mereka Tuhan, bagi setiap jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan bagi mereka Bapa. Engkau mendengar setiap tangisan mereka Bapa, bagi setiap umatnya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap doa dan tangisan mereka Bapa, Engkau dengar dan Engkau jawab seturut kasih dan kehendak-Mu Bapa. Kami percaya kasih-Mu selalu mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka, dimanapun mereka berada saat ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa majelis jemaat GBI Gunung Padang. Biarlah hari-hari ini Tuhan, kami bergandengan tangan, kami berunity, kami bersatu hati Bapa. Kami bertanggung jawab dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami. Biarlah setiap rencana, setiap program yang sudah kami kerjakan selama 1 tahun bisa berjalan dengan baik Bapa. Dan kami kembalikan itu Tuhan, untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Bapa. Tuhan, kami membawa seluruh 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan. Engkau tahu Bapa, di zaman ini kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Sikara likalaba sikini dalaba sangka. Biarlah api Tuhan, biarlah Roh Kudus membakar setiap kami Bapa, supaya pertumbuhan iman kami makin berkembang Bapa. Sikara balali kalabala. Kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami mengingatkan Engkau Tuhan. Kami punya waktu yang banyak dengan Engkau. Kami membangun relasi keintiman dengan Engkau Bapa. Dan tidak ada lagi roh ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran Tuhan. Karena Tuhan yang kami percaya, Bapa yang kami sembah, selalu memegang tangan kami. Kami percaya Tuhan, kami disehatkan. Dan semua yang diperlukan bagi kebutuhan kami dan anak-anak kami. Terima kasih Bapa, Engkau sudah cukupkan itu bagi kami Bapa. Bahkan berlebihan Tuhan. Dan kami siap menjadi berkat untuk orang lain.
lain Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi semua kegiatan-kegiatan yang akan berlangsung selama sepekan di gereja kami. Biarlah semua berjalan dengan baik. Kami juga teringat bagi setiap jemaat yang berulang tahun di bulan ini Bapa. Biarlah kasih dan anugerah-Mu selalu mengalir dalam hidup dan kehidupan mereka. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu deklarasi Mazmur 23 terjadi bagi bangsa kami. Tuhan, kami percaya ada damai sejahtera, ada kesehatan, ada terobosan dan pemulihan, ada pertobatan terjadi di bangsa ini Bapa. Untuk itu Tuhan, Engkau ambil alih pemerintahan ini Tuhan. Bukan kehendak dari Pak Prabowo dan Pak Gibran, tapi yang terjadi adalah kehendak-Mu. Berikanlah roh takut akan Tuhan, berikan roh akan mencintai-Mu Tuhan, supaya ketika mereka melakukan tugas dan tanggung jawab, mereka ingat bahwa semuanya ini untuk kepentingan bangsa Bapa. Bapa, kami berdoa Tuhan, supaya Tuhan rencana-rencana yang akan dilaksanakan setelah Lebaran ini Tuhan, ada diperkirakan akan ada demo Tuhan. Kami berdoa itu terjadi seizin-Mu, dan kami percaya kalau terjadi seizin-Mu Tuhan, maka akan berlangsung secara baik. Tidak ada kekerasan Bapa, semuanya berlangsung dengan baik. Mahasiswa bisa menyuarakan hatinya, suara hatinya Tuhan. Apa yang menjadi alasan mereka untuk berdemo, kami percaya pemerintah juga akan menyikapinya dengan baik. Tapi kalau itu tidak diinginkan oleh Engkau, saat ini Tuhan kami berdoa, kami menawan Tuhan setiap rencana-rencana yang bukan berasal daripada-Mu, yang akan menghancurkan bangsa ini. Kami tahan di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan tidak ada satupun yang bisa Tuhan mengambil alih, mengambil damai sejahtera dari bangsa ini. Karena kami percaya ada Tuhan Yesus di dalam bangsa ini Bapa. Pandangan-Mu Tuhan tertuju kepada bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Andi dari Wonosobo. Mari Bapa, Roh Kudus Tuhan, supaya kami Tuhan di tempat ini kami terfokus. Dan apa yang sudah disiapkan Tuhan, Roh Kudus memimpin supaya pesan Tuhan itu tersampaikan dan kami menyikapi, kami melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Berkati Pak Andi dengan pelayanannya Tuhan. Kami percaya ada suatu rencana besar yang akan Engkau kerjakan melalui pelayanannya di Wonosobo. Bapak, terima kasih, ini doa kami Tuhan. Ampuni kami materaikan dengan darah Tuhan Yesus. Dan hanya satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita mau menerima firman Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami percaya Yesus, di tahun penuaian ini kami dipilih untuk menjadi penuai-penuai-Mu. Kami dipilih untuk menyenangkan setiap hati-Mu Yesus. Dan berikan kami hati yang seperti hati-Mu Bapa. Terima kasih. Amin. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal kasih Bapa. Mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami iba seperti hati-Mu Yesus. Tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Senang jemaat boleh bangkit berdiri. Berikan pada kami hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum mengenal
kasih Bapa, mereka yang dalam gelap, mereka yang tersesat, hati kami tiba seperti hatimu Yesus. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Saya berpegang saja. Ini tugas kami, beri keberanian bagi kami, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang ku ingini. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya, haleluya. Mari umat Tuhan angkat tangan kita bersama-sama, bebaskan roh kita menyembah. Haleluya. Tidak ada seorang pun yang berdiam diri, semuanya menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama. Yang sudah dikaruniai bahasa roh, berdoa menyembah dalam roh. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami menikmati hadirat Tuhan di tempat ini. Dan saat ini kami membuka hati kami untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu mengaku di depan umat-Mu Tuhan, apapun yang telah hamba-Mu persiapkan, segala pengetahuan dan pengalaman hamba-Mu tidak akan pernah ada artinya
tanpa Tuhan sendiri yang mengurapi dan memakai hamba-Mu, pakai menjadi alat yang sempurna. Sesuatu yang ilahi itu yang boleh hamba-Mu sampaikan pagi hari ini bagi setiap umat-Mu, dan tidak ada seorang pun yang tidak diberkati oleh Tuhan. Dengan pengurapan-Mu Tuhan, kami boleh mendengar, umat-Mu boleh menangkap dan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Yang siap diberkati katakan amin. Tepuk tangan lebih lagi bagi Tuhan kita. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Senang sekali boleh ada di tempat ini, dan ini kali pertama saya ada di gedung ini, saudaraku. Selamat untuk tempat yang baik, yang luar biasa yang Tuhan sediakan. Dan saya percaya di tahun penuaian ini, tempat ini akan penuh dengan jiwa-jiwa. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Saya bersyukur kepada Tuhan, juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala dan seluruh staf buat kepercayaan yang diberikan untuk saya melayani tempat ini, ya. Baik, PowerPoint saya boleh ditampilkan. Hari ini kita akan belajar tentang hati seorang penuai. Dalam Matius pasalnya yang ke-9, Matius pasal yang ke-9 ayat 35-38, firman Tuhan berkata, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Katakan amin Bapak Ibu. Nah, kita melihat bagaimana Yesus memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan bagi jiwa-jiwa. Ia berkeliling, ia mengajar, ia memberitakan Injil, dan ia melenyapkan segala sakit, penyakit, dan kelemahan. Hati Yesus penuh dengan belas kasihan kepada jiwa-jiwa yang terlantar, saudaraku. Saudara, di tahun 2025 ini bukan tahun yang mudah. Bahkan Pak Niko pernah berkata bahwa kita sedang hidup di akhir dari akhir zaman. Kita mendengar bencana alam yang begitu ekstrim terjadi atas Indonesia, yang dulu belum pernah terjadi, hari-hari ini terjadi. Juga situasi politik, ya. Dan kita juga mendengar bagaimana kejahatan di bangsa ini begitu merajalela. Sekarang kalau korupsi bukan hitungan puluhan atau ratusan miliar lagi, tetapi triliun, saudaraku. Belum kemarin mega korupsi Pertamina, bagaimana negara dirugikan sekitar 968,5 triliun. Coba kalau diberikan soto Purbalingga dapat berapa porsi, saudara? Siapa di sini yang pakai Pertamax, angkat tangan. Saya orang yang pakai Pertamax juga, saudaraku. Ternyata dioplos, saudaraku. Ya, banyak hal terjadi atas bangsa kita. Kemarin belum lama di Solo ada pabrik tekstil yang cukup besar yang berdiri tahun 1966, ya, dan mengalami bankrupt sampai sekitar 10.000 atau 11.000 karyawan itu di PHK. Saudara, semua yang terjadi atas bangsa kita, hal-hal yang tidak baik, dan 2025 adalah tahun yang tidak mudah. Tetapi Tuhan katakan demikian, bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Kita yang percaya akan mengalami janji Tuhan ini.
Karena kita hidup bukan karena melihat, namun karena percaya kepada Tuhan. Nah saudaraku, diperlukan hati seorang penuai, yaitu hati yang seperti Yesus. Amanat agung Tuhan, Matius 28 ayat 19 dan 20, ditujukan bagi semua orang percaya, termasuk saudara dan saya. Katakan amin. Siapapun Anda, pria atau wanita, muda ataupun dewasa ataupun lansia, baik orang yang punya status kedudukan sosial apapun, dengar baik-baik, kita dipanggil menjadi seorang penuai. Katakan kanan kiri saudara, kita dipanggil menjadi seorang penuai. Yang mengerti katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Nah saudara, kita akan melihat hati seorang penuai, ya. Tolong dibantu aja ngikuti saya, ya. Hati seorang penuai yang pertama adalah memahami panggilan Tuhan. Lihat ayat ini berkata, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Saudara, apa yang tersirat dari perkataan Yesus ketika Yesus berkata demikian? Tidakkah engkau melihat? Tidakkah engkau mengerti? Tidakkah engkau memiliki belas kasihan kepada jiwa-jiwa? Itulah yang Tuhan sampaikan bagi setiap kita. Panggilan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita, saudaraku. Dia memilih dan memanggil kita untuk menjadi rekan sekerja di ladangnya, untuk menuai jiwa-jiwa. Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Namun saya berdoa di tempat ini, jemaat Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang memahami panggilan Tuhan. Katakan amin. Sehingga di tempat ini Anda adalah orang-orang yang siap untuk dipakai Tuhan. Lumbungnya sudah siap, dan Tuhan akan pakai saudara untuk menuai jiwa-jiwa. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Ya. Sama seperti ketika Tuhan memanggil Gideon. Gideon adalah seorang yang muda yang tidak memiliki pengalaman. Bahkan Gideon merasa dirinya nggak layak, saudaraku, untuk menerima panggilan Tuhan. Gideon itu penakut. Gideon adalah seorang yang pengecut, sehingga dia didapati, dia bersembunyi dia dari orang Filistin, takut dijadikan prajurit perang bangsa Filistin. Tapi Tuhan pilih Gideon. Demikian juga dengan murid-murid Yesus. Mereka adalah orang-orang yang berkedudukan rendah. Mereka hanya seorang nelayan, bahkan ada yang menjadi pemungut cukai. Tetapi Yesus memanggil murid-murid. Nelayan itu menjadi murid-muridnya. Saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Next, Yohanes pasal yang keempat ayat 35 berkata, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu sama-sama dengan suara keras, 2, 3, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Lihat sekelilingmu, pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Tuaian itu ada di sekitar kita, saudara. Saudara, tahukah Anda siapa penginjil tertua di dunia? Next, tolong monitor saya dinaikin dikit lagi. Ya. Dia adalah seorang bernama Otis Clark. Dia hidup tahun 1903 sampai 2012. Dia adalah seorang penginjil dengan kulit berwarna yang masih tampak segar di usianya yang tidak muda lagi, saudaraku. Tetapi yang luar biasa, dia tidak pernah berhenti memberitakan Injil. Kisah hidupnya dimulai ketika dia berusia 18 tahun. Dan saat itu dia pindah ke LA, saudaraku. Ya. Di California, karena dia melarikan diri dari kerusuhan antar ras yang terjadi di Tulsa. Di LA kehidupan kelak ini sangat kacau.
Bahkan ia mulai tenggelam dalam gemerlap dunia malam. Sampai akhirnya dia harus ditahan oleh pihak kepolisian karena kebiasaan mabuknya. Usia 25 tahun dia masuk penjara. Penjara mungkin pengalaman yang pahit bagi kebanyakan orang. Tetapi tidak demikian dengan Otis Clark ini. Justru ia menemukan pribadi Yesus ketika ia ada dalam penjara. Akhirnya membawa dia dibaptis pada tahun 1930 di gereja Azusa. Dan kemudian dia menjadi seorang penginjil seumur hidupnya. Perhatikan baik, bahkan di usianya yang ke-103 tahun, Clark masih melakukan perjalanan misi ke Afrika. Izinkan saya bertanya kepada saudara, apakah saudara memberitakan Injil? Bapak Gembala diam dulu, Pak. Saya lagi tanya kepada jemaat yang budiman. Apakah Anda memberitakan Injil? Kok tidak ada jawaban? Regu B, apakah Anda memberitakan Injil? Kapan terakhir Anda memberitakan Injil? Sebulan yang lalu? 2 bulan yang lalu? Kalau Anda tanya saya, dalam minggu ini saya memberitakan Injil. Di setiap tempat kesempatan, saya minta kesempatan hikmat dari Tuhan untuk memberitakan Injil. Bahkan ketika isi bensin itu berapa menit, Pak? Paling 2-3 menit ya, Pak. Saya pun memberitakan Injil. Saudara, inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kita takut untuk memberitakan Injil, saudara. Padahal Tuhan katakan, pergi, jadikan semua bangsa muridku. Beritakan, ada kuasa yang Tuhan taruh dalam kehidupan saudara. Yang percaya katakan amin, saudaraku. Ya. Melangkah tahun penuaian ini, jiwa-jiwa akan dituai bagi kemuliaan Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan bagi Allah kita. Next. Dalam memahami panggilan Tuhan, kita harus mengerti bahwa Tuhan sendirilah yang memanggil kita. Tuhan panggil saudara dan saya, mempercayakan kita untuk bekerja di ladangnya. Dan panggilan Tuhan itu bagi setiap kita. Katakan kanan kiri saudara, panggilan Tuhan bagi setiap kita. Orang yang berbeda lebih keras lagi bilang, saya amati ya, kalau yang nggak bilang saya suruh temani saya di depan, saudaraku. Bilang lagi, panggilan Tuhan bagi setiap kita. Sekali lagi sama-sama katakan, panggilan Tuhan bagi setiap kita. Berapa banyak di tempat ini yang mau berkata, Tuhan, aku memahami panggilan-Mu. Kau panggil aku untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Lambaikan tangan saudara, tepuk tangan bagi Allah kita. Hal yang kedua, saudara, hati seorang penuai menghidupi panggilan Tuhan. Setelah kita memahami panggilannya, maka Tuhan mau kita menghidupi panggilan Tuhan. Seperti Yesus, dia berkeliling memberitakan Injil. Dia mengajar, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Saudara, kemarin siang saya dan istri melayani seseorang dengan masa lalu yang kelam. Dia terikat dengan dosa, dia terikat dengan roh nenek moyang, dengan tradisi-tradisi. Dia terikat dan dia berkata, tidak tahu kenapa keluarga kami kok berantakan. Orang tuaku juga berantakan, leluhurku juga rumah tangganya berantakan. Terjadi perselingkuhan, terjadi perzinahan. Aku tidak mau, tetapi kenapa aku lakukan itu? Lalu kami layani dia. Terus diberikan firman. Lalu kami memberikan satu form. Ketika kami layani pelepasan, biasanya kami suruh isi form dulu.
supaya nanti kalau melayaninya enak. Poin per poin, bagian per bagian dia isi. Dan kami jelas mengerti mana yang perlu dibereskan. Dan setelah itu kami berdoa, lalu kami bawa dia untuk mengalami kelahiran baru terlebih dahulu. Ya, minta ampun atas dosa-dosanya, dan setelah itu kami pimpin, tuntun, ayo minta ampun, akui setiap dosa-dosa. Jangan ada terlewat, akui. Dan ketika saya mengurapi dia, kuasa pengurapan itu dahsyat, saudara. Ketika saya menumpangkan tangan dan mengurapi dia, dan dia dilepaskan. Dia dilepaskan dari segala keterikatan. Bahkan maaf bicara, dia vomit, dan ada semacam darah itu juga keluar, saudara. Saya tahu itu adalah belenggu-belenggu yang dilepaskan, ikatan-ikatan yang terlepas. Saudara, Tuhan panggil kita untuk menghidupi panggilannya. Seperti Yesus berjalan berkeliling, memberitakan Injil, melepaskan orang yang terikat, karena Tuhan memberikan kuasa atas hidup kita. Kita harus konsisten, ya, next. Konsisten untuk hidup dalam panggilannya. Bukan hanya meresponi sekali, tapi kita harus konsisten. Katakan sama-sama konsisten. Sekali lagi lebih keras, 2, 3. Konsisten. Ya. Sama seperti Rasul Paulus. Dia seorang Yahudi dari suku Benyamin. Paulus ini tapi dia berkebudayaan Yunani. Ya. Dia warga negara Romawi, dibesarkan di Yerusalem, dididik oleh Gamaliel. Pada masa mudanya dia hidup sebagai seorang Farisi, menurut mazhab yang paling keras. Karena itu dia menjadi penganiaya murid-murid Yesus. Tetapi dalam perjalanannya ke Damsyik, Tuhan Yesus menyatakan dirinya dalam kehidupan Saulus. Dan dia dijamah Tuhan, dia bertobat. Saudara, ketika Paulus dijamah Tuhan, dia mulai meninggalkan segalanya. Dan dia berkata, masa laluku, segala kemampuanku, segala kelebihanku, aku menganggap itu sampah. Dan dia mulai melangkah dalam panggilan Tuhan. Bahkan kalau nanti Anda membaca dalam 1 Korintus, bagaimana dalam pelayanan Paulus, dia pun rela menghadapi aniaya, dia pun rela menghadapi ancaman, saudaraku. Ini sangat kontras dengan kekristenan zaman sekarang. Kok kecil ya monitornya ya? Sangat kontras dengan kekristenan zaman sekarang. Orang Kristen zaman sekarang senangnya, pinginnya di zona nyaman. Saudara ingat cerita ini? Ketika Yesus ada bersama-sama dengan orang banyak dan mereka itu kelaparan, lalu datanglah seorang anak kecil membawa berapa ketul roti? Kalau nggak dijawab saya pulang. Berapa ketul roti? Lah ini sudah tak kasih bocoran ini. Dan berapa ekor ikan? 2. Tunjukin ya tahu gitu kan. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. Lalu murid-muridnya, lalu Yesus mengucap syukur, lalu murid-murid itu membagi-bagikan roti dan ikan itu. Perhatikan baik-baik. Murid-murid bekerja, murid-murid melayani, murid-murid membagi-bagikan kepada orang banyak itu. Tetapi orang banyak itu hanya duduk dan menerima roti, menerima ikan. Saudara, banyak orang senang ketika dia duduk dan terima roti, terima ikan. Kalau kita tidak menjadi seorang penuai, maka kita pun seperti orang banyak itu. Minggu yang pertama kita datang ibadah, duduk dan terima firman, terima roti, terima ikan. Minggu kedua juga seperti itu.
Banyak orang yang memang sukanya, ya aku gini aja lah. Yang melayani ya biarlah melayani. Kan sudah banyak yang melayani. Kalau aku mah tidak bisa melayani, berbagai alasan. Dengar, tadi di poin pertama saya katakan apa? Panggilan Tuhan itu bagi setiap kita. Kalau saudara ingat, saya pernah sampaikan firman di gedung yang lama, bagaimana kita orang percaya kita harus hidup ya menurut kehendak Tuhan. Hidup menurut kehendak Tuhan itu apa? Kita ngerti untuk apa kita hidup. Jangan hidup sia-sia. Apa itu hidup sia-sia, Pak? Hidup sia-sia adalah hidup yang cuman sekedar hidup tapi tidak tahu untuk apa kita hidup. Tapi orang yang mengerti panggilan Tuhan, aku mengerti kalau aku hidup karena kehendak Tuhan, dan untuk itulah dalam hidupku, perhatikan baik, aku harus menggenapi kehendak Tuhan. Itulah saudara, itulah saudara, itulah saudara, itulah saudara. Tuhan mau pakai kehidupan kita. Amin, saudaraku. Biasanya kalau orang cuma duduk-duduk, akhirnya mulai gampang berkomentar, nggak kerja. Tapi murid sibuk bagi-bagi roti, bagi-bagi ikan. Tapi yang duduk-duduk mungkin bilang, lah kok rotinya kecil, dia besar. Nah mulai kan, kok rotinya cuil, kok aku sedikit. Ya, tanpa sadar di gereja pun bisa seperti itu. Musiknya kurang ini, tadi pelayanannya kurang ini, pengkhotbahnya terlalu lama khotbahnya. Itu loh pendeta dari Wonosobo, lain kali nggak usah diundang lagi khotbah. Saudara, kita tidak mau sekedar duduk-duduk dan terima roti, terima ikan, tapi kita mau bekerja. Katakan amin. Kita mau melayani, kita mau melakukan kehendak Tuhan. Saudara, ada seorang bernama Barnabas. Ikuti saya ya PowerPoint-nya ya. Barnabas adalah contoh orang yang menghidupi panggilan Tuhan. Kalau Anda nanti baca dalam kisah Barnabas di Kisah Para Rasul pasal yang ke-11, perhatikan ayat ke-24. Karena Barnabas adalah orang yang baik, perhatikan, penuh dengan Roh Kudus dan iman, maka sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Ayat ini berkata apa? Artinya Barnabas itu adalah seorang penuai, karena dia membawa banyak orang kepada Tuhan. Anda bisa bayangkan kalau nanti kita ketemu sama Tuhan, Tuhan tanya, anakku, berapa jiwa yang kamu bawa datang kepada aku? Mungkin ada dari keluargamu yang belum percaya. Setiap hari Anda ketemu dengan dia, atau karyawan mungkin, atau teman sahabat, Anda bisa kumpul, Anda bisa pergi sama-sama nongkrong bareng, bisa ketawa ketiwi, tapi Anda nggak pernah cerita tentang Yesus kepada mereka yang belum percaya. Dalam kitab Yehezkiel dikatakan, kalau ada orang yang mati dalam dosanya, sementara kita bersama-sama dengan dia dan tidak pernah memberitahukan kepadanya tentang kebenaran, maka Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari diri kita. Tapi kalau ada orang yang mati dalam dosanya dan kita sudah pernah memberitakan kebenaran kepadanya, kita bebas. Barnabas adalah penuai, ya. Barnabas artinya adalah anak penghiburan. Tapi yang saya mau ajak kita perhatikan adalah, saya soroti adalah, Barnabas itu orang yang baik, penuh Roh Kudus dan iman. Maka sejumlah jiwa-jiwa dibawa datang kepada Tuhan. Dia penuai jiwa yang efektif. Barnabas ini orang yang suka membangun hubungan. Arti nama Barnabas, Bar itu adalah anak dan Nabas itu adalah kata lain dari Parakletos, yaitu penghibur, penolong.
Parakletos, pendamping. Jadi Barnabas adalah punya sifat penolong, mendampingi jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan. Ya. Ayo saudara, bawa jiwa, dampingi, dimuridkan. Saya terus mendorong gembalaku di tempat gereja kita di Wonosobo. Ayo bergerak. Teman, sahabat, kerabat. Karena itu mereka bergerak. Begitu lihat ada orang susah, ayo mau didoakan enggak? Ada teman yang belum sungguh-sungguh, dirangkul, diajak keluar makan, membangun hubungan, ya. Dan akhirnya perlahan tapi pasti orang itu dibawa datang kepada Tuhan. Bukan cuma tugas para pengurus gereja, bukan hanya tugas Bapak Ibu Gembala, tapi ini tugas kita. Katakan sama-sama, tugas kita. Belum sarapan ya? Sekali lagi katakan, tugas kita. Ya, mulai bangun hubungan. Saudara lihat, Barnabas juga adalah orang yang murah hati. Dia adalah orang kaya dari Siprus. Dan Alkitab catat gini, dia menjual ladangnya, lalu membawanya di depan kaki rasul-rasul. Alkitab katakan seperti ini Bapak Ibu, orang yang menabur banyak akan menuai. Jemaat, yang keras dong kalau ngomong ya. Orang yang menabur banyak akan menuai. Orang yang menabur sedikit akan menuai. Ini bukan saya loh, ini Alkitab yang katakan. Orang yang tidak menabur, tidak. Jadi ada 3 ya. Menabur banyak, ayo dong semangat. Menabur banyak, menabur sedikit, tidak menabur. Saudara yang mana? Ambil setiap kesempatan, saudara. Salah satu pengurus di tempat kami, dulu waktu awal-awal saya masuk merintis gereja di Wonosobo, dan ketika saya serahkan kendaraan saya ajak jemaat, ayo kita kumpulkan dana untuk pembangunan. Lalu Tuhan katakan, kamu sebagai gembala, kamu nomor 1 dulu. Tuhan, aku enggak punya apa-apa. Waktu itu saya hanya punya motor Cina, sudah motor Cina pula. Saya serahkan. Dan setelah itu tadinya saya kunjungan pakai sepeda motor, lalu saya kunjungan pakai sepeda ontel, saudaraku. Ya. Lalu setelah itu ada orang memberkati mobil, juga dengan mobil second, lalu Tuhan berkata, hambaku kamu belum waktunya beli mobil. Kenapa Tuhan? Serahkan ke pembangunan. Saya pun taat. Orang yang ngasih protes, tapi saya bilang, lah Tuhan yang suruh. Ya udah, kalau Tuhan yang suruh kasihin aja. Nanti uang mobilnya saya ganti lagi. Dan sampai ketiga kali ketika saya diberkati dengan mobil baru, plat nomornya masih putih, belum keluar plat hitam. Tuhan katakan, hambaku bawa jemaat untuk menabur pembangunan, berdoa. Kan saya doa, Tuhan, sudah 2014 kami belum punya tempat untuk ibadah. Saya dulu sampai stres nggak punya gedung gereja, saudara. Dan Tuhan katakan, ajar jemaat berdoa, menabur, dan mobil kesayanganmu itu serahkan. Saudara, kalau orang punya mobil 5 diminta 1, itu gampang. Tapi kalau punya satu-satunya itu diminta, itu enggak gampang, saudara. Ya, karena itu kalau sekarang saya melayani kemana-mana, Tuhan kasih mobil yang baik, yang nyaman, ya. Saya percaya itu enggak ujuk-ujuk, saudara. Tapi ada taburan-taburan yang pernah saya lakukan. Ada kendaraan, puji Tuhan, tapi naik bis pun enggak apa-apa. Ya. Saudara, nabur banyak, nuai banyak. Ada seorang pengurus yang tadi saya katakan ketika saya menyerahkan motor, lalu dia bilang gini, Pak,
saya juga didorong Tuhan untuk memberi. Ya saya pikir memberi mah biasa aja kan. Tapi ini masalahnya beda Pak. Apa? Tuhan berkata kepada saya diminta untuk mengenolkan tabungan saya. Anak muda itu bilang gitu. Tuhan bilang aku suruh mengenolkan tabunganku. Siapa di sini yang punya tabungan? Angkat tangan. Astaga, Pak Gembala, jemaat segini banyak, tidak ada satupun yang punya tabungan. Kenapa Anda jadi takut angkat tangan? Saya kan lagi kesaksian. Saya nggak lagi mau minta tabungan saudara. Saya juga nggak mau mendoakan saudara. Saya cuma tanya yang punya tabungan. Kalau yang ngapusi nggak angkat tangan, hati-hati loh. Hati-hati loh. Saya mau tanya, jawab jujur. Siapa yang punya tabungan? Angkat tangan. Wah, 1, 2, mulai. Jangan setengah tiang dong, angkat tangan yang tinggi. Oke? Bayangkan Pak, Bu, Mas, Mbak, kalau Tuhan bilang sama saudara, nolkan tabunganmu. Saya nggak tahu jumlah tabungan Anda berapa, tapi kalau Tuhan bilang nolkan tabunganmu, kira-kira nurut nggak? Saya berusaha tidak mempengaruhi anak muda ini. Tapi akhirnya dia berkata, saya mau lakukan Pak. Dan dia lakukan. Dia baru ngerintis toko. Pak Karto, Bu Karto pasti tahu orang anak muda ini. Dia punya toko spare part motor dan variasi motor. Tokonya kecil, ngontrak. Sampai akhirnya ketika, jadi bukan berarti uang tokonya dikasih semua ya, bukan gitu. Dia punya tabungan sendiri. Tapi saya menyaksikan sampai hari ini, dari usaha ngerintis toko kecil, tokonya jadi besar saudaraku. Dan Tuhan tambahkan usaha, dia sekarang punya homestay di kota, di luar kota. Dia punya usaha yang ketiga. Dia punya aset ini, punya aset itu. Dulu ndak punya apa-apa. Karena ketika Tuhan katakan, nolkan tabunganmu, dia taat. Saudara mau mau menuai banyak apa sedikit? Tadi saya udah bilang loh ya, tidak dijawab saya Bu. Anda mau menuai banyak apa sedikit? Artinya apa? Loh saya nggak usah banyak ngomong, artinya apa? Kalau mau nuai banyak, nabur. Pak, ini untuk renovasi semua udah lunas belum? Hah? Sudah lunas ya. Tapi ini kurang lengkap Pak. Saya impartasi ya. Wonosobo gedungnya lebih kecil dari saudara, tapi kami diberkati Tuhan dengan videotron saudaraku. Saya bilang sama Pak Gembala, ini kurang 1 Pak, videotron sama lighting. Mau nuai banyak apa sedikit? Ya wes karepmu lah. Ngerti ya? Kalau mau nuai banyak, nabur ya. Itu yang dilakukan oleh Barnabas, saudaraku. Jemaat yang di Semarang kemarin juga tiba-tiba ada yang datang dan menyerahkan awal tahun, memberikan persembahan sulung. Saudara, jadilah pribadi yang murah hati. Lihat selanjutnya, Barnabas. Dia sabar dan mengasihi orang yang menyulitkan. Kita tahu cerita seorang bernama Saulus, bagaimana kisah para rasul pasal 9 ketika Saulus berjumpa dengan Tuhan, lalu dia bertobat. Tapi ketika Saulus yang sudah bertobat dan disebut Paulus ini sudah bertobat, jemaat masih takut ketemu dia. Dan waktu itu Alkitab catat gini, Barnabas orang satu-satunya yang berani, yang mau ketemu dengan Saulus. Lalu dibawalah Saulus ketemu dengan rasul-rasul, diperkenalkan kepada mereka. Barnabas hatinya mengasihi jiwa-jiwa. Sampai akhirnya Paulus ini, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Karena ada seorang yang bernama Barnabas, yang sabar dan mengasihi orang-orang yang menyulitkan. Barnabas sabar terhadap orang-orang yang belum berubah. Ada seorang bernama Markus. Dalam pelayanan bersama Markus, Paulus dan Barnabas, Markus ini pernah tiba-tiba meninggalkan pelayanan.
Paulus tidak suka sama Markus, karena Markus ini anak mami, saudaraku. Ya, apa-apa dimanja, anak mami itu kayak gitu kan. Dan ketika menghadapi kenyataan, akhirnya dia lari dari kenyataan itu. Saudara, kalau menghadapi masalah pergumulan, tidak boleh lari meninggalkan itu. Orang yang penuh dengan Roh Kudus, ada masalah, kita menghadapi masalah itu bersama dengan Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, sampai akhirnya terjadilah konflik antara Paulus dan Barnabas. Paulus bilang, aku tidak mau lagi pergi sama Markus. Tapi Barnabas sekali lagi dia bisa mengasihi Markus meskipun masih kanak-kanak. Barnabas memuridkan dia sampai akhirnya Markus menjadi orang yang luar biasa. Saudara, Markus menulis Injil Markus, dan ada kemungkinan dia juga ikut menuliskan surat Petrus. Dia melayani sebagai seorang rasul, diutus ke Afrika Utara, bahkan sampai berani mati syahid di sana, saudaraku. Anak muda yang pengecut, anak muda yang penakut, tetapi belajar untuk melayani Tuhan, tidak punya kesetiaan, tapi sampai akhirnya rela mati untuk Tuhan, karena dia dimuridkan oleh seorang yang bernama Barnabas, orang yang memahami panggilan Tuhan. Barnabas adalah orang yang menghidupi panggilan Tuhan. Kalau bukan karena Barnabas, mungkin Markus sudah kandas imannya. Barnabas adalah pemurid, mentor, dan bapa. Next, baca sama-sama dengan suara yang keras. 2, 3. Penuai sejati terlihat dari sikap dan responnya lebih keras dalam menghadapi setiap tantangan pelayanan. Dia konsisten enggak? Dia tetap setia enggak? Jangan ada masalah sedikit ngambek, ada masalah sedikit sakit hati. Kampungan, saudaraku. Sudah bukan masanya lagi sakit hati, kepahitan. Ini tahun penuaian. Tadi saya katakan kita hidup di akhir dari akhir zaman. Fokus kita adalah Tuhan dan jiwa-jiwa. Katakan amin, saudaraku. Proses dalam pelayanan itu biasa. Selesaikan dengan dewasa. Tanda kita itu orang yang penuh dengan firman. Ya, di gereja manapun pasti ada konflik. Yang setuju katakan amin. Sana tuh gereja baru buka, bagus gerejanya. Bahkan gereja yang baru buka pun, yang katanya tidak ada kekurangan, ketika Anda masuk ke sana, gereja itu jadi tidak sempurna lagi karena kehadiran Anda, saudara. Artinya apa? Gembala punya kelebihan tapi juga punya kekurangan. Gereja punya kelebihan tapi juga punya kekurangan, gak ada yang sempurna. Tapi saya mau pesan gini, jadikan gereja ini menjadi rumah Anda untuk Anda bertumbuh dan melayani Tuhan. Amin, saudaraku. Respon yang benar, sikap yang benar dalam menghadapi setiap tantangan. Dan yang terakhir, hati seorang penuai. Baca sama-sama dengan keras. 2, 3. Melangkah dalam panggilan Tuhan dengan kuasa untuk menjadi saksi. Sama seperti murid-murid diberi kuasa. Ya, saudara, inilah tahun penuaian. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi, yang percaya katakan amin. Ini tahun penuaian. Yang percaya katakan amin. Yang percaya tepuk tangan bagi Allah kita. Saudara, penuaian jiwa, tahun penuaian ini bukan berbicara gereja kita yang penuh, tapi tahun penuaian ini berbicara sorga penuh dengan jiwa-jiwa. Saya kemarin ketika doa pengerja ke Bandung, dapatkan satu rema. Saudara, kita memang berdoa untuk jiwa-jiwa, tempat ibadah kita, gereja kita penuh dengan jiwa-jiwa. Tapi Tuhan kasih pengertian gini loh, sebagai gembala, engkau harus memastikan setiap orang yang datang itu masuk surga. Semakin banyak dipercaya, tanggung jawabnya juga semakin besar. Ya,
Karena itu Anda yang hadir tempat ini, apakah yang sudah lama, apa yang sudah komitmen, yang sudah melayani, ataukah yang baru simpatisan, saudara, komitmen, mau digembalakan, mau dimuridkan. Kemarin yang saya cerita saya layani itu pelepasan, saya tanya dulu, kamu mau nggak dimuridkan? Mau. Kalau kamu nggak mau dimuridkan, saya nggak mau layani kamu. Percuma, dilepasin, nggak diisi firman, nggak dibimbing, nggak dididik dalam kebenaran. Alkitab bilang gini, sudah dibersihin, nggak diisi, setannya datang lebih banyak lagi. Kamu mau nggak mau komitmen nggak? Mau nggak dimuridkan? Mau. Setia dikul mau nggak? Mau. Setia ibadah mau nggak? Mau. Kalau mau, saya mau layani kamu. Ya, ikut Tuhan itu nggak boleh separuh-separuh, saudara. Tapi kita harus full, harus segenap hati, full heart. Ya. Nah saudara, mari kita melangkah dalam panggilan Tuhan dengan kuasa. Kalau Anda ingat ada kisah seorang perempuan Samaria, next, ketika berjumpa dengan Yesus, dari berbicara soal air, sampai akhirnya perempuan ini kagum karena Yesus tahu apa yang telah ia perbuat. Bahkan ketika ditanya, panggil suamimu, aku tidak punya suami. Benar, karena telah ada 5 laki-laki yang bersama dengan engkau. Dan yang sekarang ini bersama engkau juga, itu pun bukan suamimu. Sampai akhirnya perempuan ini mengerti, dibukakan, dan dia meninggalkan tempayannya dan dia lari ke kotanya. Dan Alkitab catat gini, dia bersaksi, hei, aku berjumpa dengan seseorang yang tahu apa yang aku perbuat. Apakah dia Kristus yang sudah dinubuatkan itu? Dan Alkitab berkata, banyak orang seisi kota itu lalu menjadi percaya kepada Yesus. Baru bertobat, baru ketemu Yesus. Wanita yang punya 5 laki-laki, pejinah, baru kenal Yesus, baru berubah, belum lama langsung kembali ke kotanya, langsung bersaksi, langsung melangkah, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Berapa lama Anda ikut Yesus? 5 tahun, ada yang bilang 10 tahun, 20 tahun. Berapa jiwa yang Anda bawa datang kepada Yesus? Cerita wanita Samaria ini, saya berdoa supaya mencelikan kita, saudara. Tadi saya katakan, saya sampaikan ini bukan teori, saudara. Dimanapun Tuhan tempatkan saya ada, saya pergi. Saya selalu cari kesempatan beritakan Injil. Kemarin ketika saya antar Bapak Ketua GBI kita, Pak Rubin Adi, ke Dieng, di perjalanan kami singgah ke Indomaret, ada kesempatan kasir Indomaret, saya beritakan Injil kepada dia. Bukan lagi beritakan Injil, itu KKR saudaraku di Indomaret. Ya, ayo kita buat KKR di Indomaret, buat KKR di Alfamart, buat KKR di tempat pekerjaan saudara. Beritakan Injil, bangkit, jangan takut. Ya, ketakutan itu adalah intimidasi dari si jahat yang membuat kita nggak berani untuk memberitakan Injil. Matius 9 ayat 35 berkata, Yesus berkeliling dan dia bertemu dengan jiwa-jiwa. Dengan cepat, tuaian jiwa-jiwa itu siapa? Orang-orang yang bermasalah. Ya. Jadi pelayanan itu bukan cuma di gereja, tapi pelayanan itu adalah mencari orang-orang yang membutuhkan Yesus. Jangan diam dong. Kalau ketemu orang lagi sakit, belum percaya, belum sungguh-sungguh, mau ndak tak doain? Atau kalau Anda nggak berani doain, mau nggak didoakan? Nanti saya undang gembala kul saya. Ada orang terlilit hutang, datangi dia dan katakan, mau ndak saya doakan supaya ada jalan keluar buat masalahmu. Banyak orang-orang yang terlantar di sekitar kita, saudaraku. Orang yang butuh kesembuhan, domba yang tidak bergembala. Mereka semua butuh Tuhan, karena hanya Tuhan Yesus yang dapat menolong mereka. Katakan amin, saudaraku. Baca tulisan yang paling bawah dengan suara keras. 2, 3. Dan kita adalah pekerja untuk tuaian itu. Yang nangkep katakan amin. Yang nangkep lambaikan tangan saudara. Berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ya, Matius 10 ayat 7 sampai 8. Anda lihat, dikatakan kita peroleh
pemulihan, pengampunan dosa, berkat dengan cuma-cuma. Dan Tuhan minta bagikan itu juga, berikan itu juga bagi setiap orang dengan cuma-cuma. Kita diampuni dosa-dosa kita, mereka pun harus diampuni. Kita dipulihkan, disembuhkan, mereka pun harus dipulihkan dan disembuhkan. Kita diberkati oleh Tuhan, mereka pun juga harus diberkati oleh Tuhan. Slide terakhir. Baca dengan suara keras, kita bangkit berdiri bersama-sama. Baca sama-sama yuk dengan suara keras, saudaraku. 2, 3. Penuai yang sejati adalah mereka yang memahami, menghidupi, dan melangkah dalam panggilan Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Mari angkat tangan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Bersama katakan, ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. Bapak hambamu berhenti menyampaikan firman, namun percaya Roh Kudus bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berapa banyak yang mau meresponi firman? Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau melihat respon umatmu. Mari saudara berjanji sama Tuhan pagi ini. Katakan, Tuhan, ampuni kalau selama ini aku tidak mengerti Tuhan, tapi hari ini aku memahami panggilan-Mu, aku mau menghidupi panggilan-Mu, dan aku mau melangkah dalam panggilan-Mu. Mari pribadi lepas pribadi doa demikian, saudara. Janji sama Tuhan. Sebentar saya akan doakan saudara, namun kau janji dulu sama Tuhan. Mari doa, katakan, Tuhan pakai aku, utuslah aku Tuhan. Yang sudah dikaruniai bahasa roh, berdoa dalam bahasa roh. Bapa, Engkau yang telah berfirman bagi kami, dan pagi ini Engkau mencurahkan pengurapan-Mu atas umat-Mu Tuhan. Saat tiba pengurapan Roh Kudus, terima pengurapan untuk kau menjadi penuai, menjadi saksi Kristus. Terima di dalam nama Yesus, terima di dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai generasiku diselamatkan. 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 Ini aku Tuhan, utuslah aku sampai
kasih. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami percaya Engkau bekerja melaut setiap kami ya Bapa. Kami bersyukur boleh menikmati hadirat-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini. Bahkan kami bersyukur Engkau sudah memimpin jalannya ibadah ini dari awal, pertengahan sampai di penghujung ibadah kami. Kami boleh memuji Tuhan, kami boleh dengar pesan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Andi pagi hari ini, yang kami diingatkan berbicara tentang hati seorang penuai. Apa yang telah kami dengar pagi hari ini Tuhan, biarlah firman Tuhan itu termaterai di hati kami masing-masing. Firman itu bertumbuh, firman itu berakar dan membawa kami bangkit mengerjakan panggilan kami sebagai gereja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan setiap kami yang telah hadir pagi ini, tidak seorang pun yang Kau lewati. Kami semua boleh diberkati oleh Tuhan. Yang lemah mendapatkan kekuatan, yang sakit mengalami mujizat kesembuhan, yang menghadapi perang rohani diberikan kemenangan, yang sedang mengalami kemunduran secara rohani pagi ini diberikan roh yang bangkit dan tetap menyala-nyala dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami juga memberkati semua hamba-hamba yang sudah ambil bagian dan pelayan dalam ibadah ini. Biarlah Engkau terus melengkapi, Engkau terus mengurapi, supaya pelayanan mereka selanjutnya boleh menjadi berkat bagi setiap orang yang dipercayakan untuk dilayani. Dan sebenarnya kami akan pulang seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat menuju tempat ini. Kiranya pada waktu kami pulang, penyertaan Tuhan yang sempurna kami alami, dan kami semua boleh kembali tiba di rumah masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun. Kami kembali berkumpul dengan keluarga kami dan menikmati berkat-berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan di kehidupan kami semuanya. Dan tidak lupa kami berdoa untuk ibadah raya yang kedua nanti sore. Engkau juga terus bekerja memimpin kami, umat Tuhan yang belum hadir dalam ibadah pagi ini. Biarlah nanti sore mereka juga bergegas-gegas untuk datang beribadah bersama-sama kami untuk memuji memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hatimu dan angkat kedua tanganmu. Kita pulang dan terima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu saudara dengan dikasih Tuhan, pulanglah dengan penuh sukacita, dengan membawa berkat rahmat Allah yang berlimpah-limpah, berkat jasmani, demikian juga berkat secara rohani, serta kasih sayangnya yang sempurna di dalam putranya yang tunggal itu Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan indah di dalam kekuasaan kudus yang Dia curahkan bagi kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan kita berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.